Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di Mengenal Tokoh Wayang. Oke, kali ini kita akan mengenal tokoh wayang putra dari Prabu Kresna, yaitu Sombo. Badannya seperti ini ya, wajahnya itu lurus ke depan, warnanya agak biru mentah ini warnanya. Pakai digelung ke atas, supet urang gelungannya. Ini Garuda mungkur muntah-muntahan ini. Ada gelang di bahu kanan kiri, di gelang tangan ada. Ini bokongan lurus ya. Seperti ini. Ini Sombo ya. Sombo putra dari Prabu Kresna. Sekarang kita sedikit mengenal dari Sombo. Sombo adalah salah satu tokoh penting dalam pewayangan Jawa, terutama dalam kisah yang berhubungan dengan Prabu Kresna. Ia dikenal sebagai putra dari Prabu Kresna, Raja Dwarawati, dan Dewi Jembawati. Sombo digambarkan sebagai pemuda yang sangat tampan dan rupawan, namun karakternya memiliki sifat yang kurang terpuji, seperti sombong, angkuh, dan kurang bijaksana. Sifat ini seringkali muncul karena ia merasa bangga dan superior sebagai putra seorang raja yang sakti dan dihormati seperti Kresna. Kesombongannya ini menjadi inti dari banyak masalah yang ia hadapi. Sifat Samba yang angkuh tercermin jelas dari perkataan yang sering ia ucapkan. Berikut adalah beberapa contoh dialognya yang paling khas. Kula punika putra nata, saya ini putra dari raja. Ini adalah kalimat yang paling sering ia gunakan untuk menuntut perlakuan khusus atau saat harga dirinya merasa terancam. Sampeyan boten kertos sinten kula? Anda tidak tahu siapa saya? Ungkapan ini menunjukkan betapa ia berharap statusnya dikenal dan dihormati oleh semua orang. Ora pantas geguyon marang putra nata Dwarawati Prabu Kresna. Tidak pantas bercanda dengan putra raja dari Dwarawati Prabu Kresna. Samba sangat sensitif dan mudah tersinggung. Ia menganggap candaan orang lain sebagai penghinaan terhadap kedudukannya. Peran dan akhir kisah. Peran Samba atau Sombo dalam pewayangan seringkali menjadi contoh dari akibat kesombongan. Kisah paling terkenal yang melibatkannya adalah saat ia dan beberapa pemuda lain dengan sengaja mengolok-olok sekelompok resi. Para resi yang marah akhirnya mengutuk Sombo agar ia melahirkan senjata pemusnah dari perutnya. Kutukan ini menjadi kenyataan. Sombo melahirkan Musala, sebuah godo besi yang tidak dapat dihancurkan. Gada ini akhirnya menyebabkan kehancuran keturunan Yadawa atau keluarga besar Kresna dalam perang saudara yang mematikan. Kematian Samba menjadi pelajaran pahit tentang karma dan konsekuensi dari perbuatan yang didasari kesombongan dan ketidakhati-hatian. Kisah hidupnya mengajarkan bahwa kecantikan dan status sosial tidak ada artinya tanpa diiringi dengan kebijaksanaan dan kerendahan hati. Sombo ini matinya itu ketika lakon Sombo Juwing. Itu ketika dia selingkuh dengan istrinya Prabu Bomo Narakasura atau kakaknya atau Raden Stejo ya. Itu selingkuh dengan istrinya, ketahuan, dan dia dibunuh dengan cara dipoteng-poteng atau dicuel-cuel, dipotong-potong ya. Matanya diculek pakai tangan, badannya dipotong-potong pakai tangan oleh Prabu Bomo Narakasura karena sangat sedihnya melihat istrinya sendiri berselingkuh dengan adiknya. Seperti itu. Jangan ditiru ya, ini perbuatan tidak bagus. Sombong, karena sombong itu karena orangnya tampan, sombong, penuh dengan kekuasaan, akhirnya kesombongan itu muncul. Jadi siapapun yang berpangkat tinggi, berpangkat yang lebih dari yang lainnya, jangan sekali-kali sombong kalau tidak ingin matinya seperti Sombo ya. Sangat mengenaskan matinya dalam lakon Sombo Juwing.
Oke, mungkin cukup sekian dari pengenalan tokoh Sombo ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Bila mana ada kesalahan saya mohon maaf sebesar-besarnya. Semoga bermanfaat. Semoga video ini bisa menjadi tontonan sekaligus tontonan. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.